Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini aku akan membahas perjalanan sejarah Indonesia mulai dari masa perjuangan setelah kemerdekaan, kemudian masuk ke masa demokrasi liberal, berlanjut ke demokrasi terpimpin, hingga pengaruh Perang Dingin terhadap Indonesia dan dunia. Kita mulai dari masa perjuangan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Indonesia menyatakan diri sebagai negara merdeka. Namun, kenyataannya, kemerdekaan itu belum sepenuhnya diakui oleh dunia internasional, terutama oleh Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya berbagai konflik baik secara fisik maupun diplomasi. Salah satu peristiwa penting adalah pertempuran Surabaya. Dalam pertempuran ini, rakyat Indonesia dengan semangat tinggi melawan pasukan Inggris dan Belanda. Walaupun mengalami banyak korban, peristiwa ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak akan menyerah dalam mempertahankan kemerdekaannya. Selain perjuangan bersenjata, Indonesia juga melakukan perjuangan melalui jalur diplomasi. Misalnya melalui perjanjian Linggarjati, di mana Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia. Belanda juga melakukan agresi militer, yaitu agresi militer Belanda I dan agresi militer Belanda II. Namun, tekanan dari dunia internasional akhirnya memaksa Belanda untuk berunding kembali, hingga akhirnya melalui konferensi meja bundar, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia. Masuk ke periode berikutnya, yaitu demokrasi liberal. Pada masa ini, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Artinya, kekuasaan tidak terpusat pada presiden, melainkan pada parlemen dan kabinet. Banyak partai politik bermunculan dan rakyat memiliki kebebasan yang cukup luas untuk berpendapat dan berpolitik. Namun, di balik itu semua, terdapat kelemahan besar, karena banyaknya partai politik dengan kepentingan yang berbeda-beda. Kabinet sering mengalami konflik dan akhirnya jatuh. Akibatnya, dalam waktu singkat terjadi pergantian kabinet berkali-kali. Hal ini menyebabkan pemerintahan menjadi tidak stabil dan program pembangunan sulit dijalankan secara konsisten. Karena kondisi yang tidak stabil tersebut, Indonesia kemudian memasuki masa demokrasi terpimpin. Perubahan ini dimulai dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 oleh Soekarno. Melalui dekret ini, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mengakhiri sistem parlementer. Dalam demokrasi terpimpin, kekuasaan lebih terpusat pada presiden. Soekarno memiliki peran yang sangat dominan dalam mengatur jalannya pemerintahan. Selain itu, muncul konsep Nasakom, yaitu upaya menyatukan tiga kekuatan politik utama di Indonesia: nasionalis, agama, dan komunis. Pada masa ini, stabilitas politik relatif lebih terjaga dibandingkan sebelumnya. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan, yaitu kurangnya kebebasan politik dalam munculnya kecenderungan otoriter. Selain itu, kondisi ekonomi Indonesia saat itu juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Masa demokrasi terpimpin berakhir setelah terjadi peristiwa gerakan 30 September yang menjadi titik balik dalam sejarah politik Indonesia dan membuka jalan menuju pemerintahan berikutnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Perang Dingin. Perang Dingin adalah konflik global yang terjadi setelah Perang Dunia II antara dua kekuatan besar dunia, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Konflik ini tidak berupa perang langsung antara kedua negara, melainkan persaingan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, militer, hingga teknologi. Amerika Serikat mewakili ideologi kapitalisme dan demokrasi liberal, sedangkan Uni Soviet mewakili komunisme. Kedua negara ini saling berusaha memperluas pengaruhnya ke berbagai negara di dunia. Akibatnya, banyak terjadi konflik di negara lain yang menjadikan ajang persaingan kedua kekuatan tersebut, seperti Perang Korea dan Perang Vietnam. Indonesia sendiri memilih untuk tidak memihak salah satu blok. Hal ini terlihat dari diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika yang mempertemukan negara-negara Asia dan Afrika untuk memperkuat kerjasama dan menjaga kemandirian dari pengaruh negara besar. Dari sini kemudian lahir semangat gerakan non-blok. Sebagai kesimpulan,
Perjalanan sejarah Indonesia dari masa perjuangan hingga masa demokrasi menunjukkan bagaimana bangsa Indonesia terus berusaha mempertahankan kemerdekaannya, mencari sistem pemerintahan yang paling sesuai dan tetap bertahan di tengah tekanan serta pengaruh politik global. Segitu dulu video untuk membahas perjalanan sejarah Indonesia mulai dari masa perjuangan setelah kemerdekaan sampai Perang Dingin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.